Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada siang hari yang penuh berkah ini, di tempat yang mulia ini, kita masih bisa menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih kita. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi atal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Dan kita berharap kelak di akhirat kita akan dibangkitkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah pilihan antara memperturutkan hawa nafsu yang tidak pernah terpuaskan, ataukah kita memilih menjadi hamba Allah yang taat. Dua hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang kontradiksi. Bisikan-bisikan iman yang akan mengajak kita menjadi hamba Allah yang taat kadang-kadang berperang dengan bisikan-bisikan nafsu yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kebinasaan. Maka melalui khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan kami menyampaikan keuntungan-keuntungan apa yang akan bisa kita peroleh ketika kita betul-betul menjadi seorang hamba yang taat secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka orang yang beriman itu ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang total, ketaatan yang 100%, sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Apakah itu keuntungan dunia, lebih-lebih keuntungan akhirat. Tetapi manakala manusia itu sudah digiring, dibimbing oleh nafsu syahwatnya, maka dunia ini tidak akan pernah bisa memuaskan dia. Harta yang banyak tidak akan pernah bisa memuaskan dia. Rasulullah bersabda, "Lau anna li bani adama wadiyani min dhahabin." Ketika manusia itu, manusia yang tamak itu diberi dua lembah yang penuh berisi emas, puaskah dia? Ternyata tidak. Wala yamna'u jawfa bana adam illa turab. Belum akan pernah terpuaskan manusia itu sebelum dia itu dikubur di dalam tanah. Maka beruntunglah orang yang dalam hidupnya ini senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka hidup kita ini adalah hidup yang sudah ditata oleh aturan Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan sunnah beliau. Bukankah ini yang menjadi wasiat terakhir baginda Rasulullah SAW kepada kita? Taraktu fikum amraini ma in tamasatum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada engkau dua perkara.
ketika engkau berpegang kepada dua perkara ini, maka engkau tidak akan tersesat buat selama-lamanya di dunia ini dan di akhirat nanti. Apa yang dua itu? Kitabullah ay Al-Quran wa sunnatur Rasul, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika kita sudah mengikuti keduanya ini, kita akan mendapatkan beberapa macam keuntungan. Yang pertama, kita akan memperoleh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hidup yang indah. Ketika hidup kita ini sudah dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran surat ketiga ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa athi'ullaha war rasulah la'allakum turhamun." Dan taatlah engkau kepada Allah dan Rasulnya, la'allakum turhamun, agar engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Jadi ketika kita ini taat secara total kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah. Kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hidup ini sudah mendapatkan kasih sayang Allah, walaupun katakanlah satu dunia itu membenci kita, tidak jadi masalah. Karena bagi orang yang beriman, hanya ridho Allah saja yang dia cari. Yang kedua, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang taat adalah dimasukkan hamba tersebut ke dalam surga Allah. Ini merupakan janji Allah yang tidak akan pernah mungkin diingkari, karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengingkari janjinya. Maka ketika kita dalam hidup dan kehidupan ini sudah taat secara totalitas kepada Allah, apa yang diperintah Allah kita kerjakan, apa yang dilarang Allah kita tinggalkan, keutamaan-keutamaan yang dicontohkan oleh Rasulullah kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa surat keempat ayat nomor 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Tilka hududullah, itulah batasan Allah, jangan dilanggar. Itulah aturan Allah, taatilah. Maka wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka aku akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang besar. Alangkah bahagianya ketika kita termasuk golongan hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya, di dalam naungan ridhonya. Dan itu syaratnya adalah kita taat secara total kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan digolongkan ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang sejati. Dalam A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul atii'ullaha war rasul. Katakanlah, Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan, artinya memerintahkan kepada kita ini umatnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang berpaling, artinya berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Dan barang siapa yang mendapatkan petunjuk kebenaran, maka dia akan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Para jamaah rahimakumullah, maka beberapa hal yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bisa kita raih, mudah-mudahan bisa kita peroleh, sehingga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan dan kemenangan
karena memang kita termasuk golongan hambanya yang taat secara totalitas kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah hidup yang bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan kebenaran, di atas jalan keselamatan. Selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dalam khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa membawa kemanfaatan. Ada yang benar semua dari Allah, kalau ada yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa shahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan